Saya akan singkat sedikit saja berbicara tentang akhlak rumah tangga. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, siap? Hanya istri. Insya Allah di surga. Ina, udah jadi istri yang soleha? Insya Allah apa? Insya Allah apa? Mari kita bercermin bagaimana menurut Nabi versinya menjadi perempuan soleha. Jamaah, Anda buka Quran surah An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang soleha dua syarat: taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apakah selama ini Anda tidak pernah melotot kepada suami? Apakah selama ini mulut Anda tidak lebih besar ngomongnya daripada suami? Apakah selama ini Anda tidak pernah menyakiti hati suami? Ternyata ada banyak akhlak yang tidak kita lakukan pada suami, betul? Ketika Ustadz Riza datang, Anda bisa tersenyum ramah sama saya. Ustadz. Tetapi ketika suami datang, belum tentu Anda tersenyum, dikarenakan belanja yang kurang. Betul? Padahal sumringah kepada suami adalah syarat akhlak pertama seorang istri. Idza nadharta ilaiha sarratha. Kalau dipandang suami, wajahnya menyenangkan. Karena ada sebagian orang yang berpikir, ada uang abang sayang, tak ada uang. Ini prinsip wanita penghuni neraka. Karena apa? Tidak sabar dalam mengatur rizki rumah tangga. Ina, tolong mulai hari ini wajah Anda diperbaiki. Kalau di rumah pasang senyum yang maksimal. Senyum 227. Bagaimana senyum 227? Senyum 227. Jangan senyum malaikatul. Suami datang, abang. Jamaah, Bapak sampaikan kepada istri Bapak, pertama yang diperbaiki adalah wajah. Seberat apapun kehidupan, seberat apapun ekonomi, wajah seorang istri tidak boleh berdasarkan sabun mandi. Makin lama hilang wangi, makin tipis hilang wangi. Jamaah, permasalahan rumah tangga, harta, jangan sampai membuat kerukunan suami istri bertengkar. Karena rata-rata hanya gara-gara uang Anda menyakiti suami. Betul? Hanya gara-gara uang Anda melukai perasaan suami. Padahal suami sudah penting cari rezeki, tapi karena kurang Anda tidak mensyukuri. Tolong jaga akhlak, jangan sampai gara-gara harta Anda melukai perasaan suami. Suami, kalau kerja yang benar, kalau kasih duit yang maksimal, betul. Istri ini butuh perawatan, butuh makanan, butuh minuman, ya kan? Kalau ngasih harus maksimal. Belanja minimal tiap bulan 50 juta. Ya Allah. Jamaah, Pak, Bapak sadar nggak? 10 kebaikan laki-laki, 1 kita salah,
10 kebaikan kita, 1 kita salah, hangus di hadapan perempuan. Yang di hadapannya dia apa? Kita buruk, Pak. Itu memang perempuan begitu. 100 Anda berbuat baik, 1 kali Anda salah, hilang 100. Yang ada di mata perempuan, keburukan suami. Kenapa? Karena perempuan itu lemah iman dan lemah akal. Lemah iman kenapa? Tiap bulan mereka menstruasi. Tiap bulan mereka tidak sholat, betul? Tiap bulan mereka lupa kepada Allah. Kita terus, makanya kita menjadi pemimpin karena perempuan itu lemah. Lemah akal kenapa? Perempuan kalau berbicara pakai perasaan, bukan pakai logika. Jamaah, kita laki-laki sudah berjuang, kadang kalau salah, Pak, buruk di mata mereka. Karena apa? Perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Memang awalnya bengkok. Kalau dilurusin terlalu keras, patah. Dibiarkan tetap bengkok. Maka apa jawabannya untuk laki-laki? Quran surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Perempuan wajib dimuliakan, betul? Perempuan wajib dimuliakan, betul? Kalau sudah perempuan dimuliakan, dia akan berkata, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Ini kalau perempuan diservis dengan benar, Pak. Cintanya karena Allah, sayangnya karena Allah, karena dididik secara agama. Betul? Pak, kita ini sama-sama kepala rumah tangga, betul? Cuman beda usia. Saya pernikahan 7 tahun, Bapak sudah 15 tahun. Ada yang 30 tahun, betul? Ternyata memahami wanita sampai sekarang aja masih teka-teki, betul? Kadang wanita moodnya diam, kadang mendadak sama suami, sayang, apa? Ayo kemana? Malam Jumat. Kok ibu kekel banget, Bu? Perempuan itu kadang mut-mutan, sayang, ayo. Jamaah, memahami perempuan telah digariskan oleh Rasulullah. Karena dari tulang rusuk yang bengkok, maka dipahamkan dengan ilmu agama. Makanya Bapak harus belajar agama. Rumah tangga ini ada kuncinya. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Rumah tangga itu hadiah Allah. Syukuri pasangan kalian. Jangan pernah membandingkan istri kita dengan istri tetangga. Kamu kok nggak cantik kayak istrinya Pak Sulihun sih? Sakit nggak, Bu? Dibandingkan dengan istri orang, kan beda, betul? Makanya sebagai laki-laki, jaga mulutnya. Jangan sampai membandingkan perasaan istri kita dengan perasaan orang lain. Ibu juga begitu. Jaga perasaan bapak. Pak, itu Pak, rambut putih banyak banget. Nggak kayak Pak Gunawan itu loh. Usia 65, rambut hitam. Gimana nggak hitam disemer? Jamaah, yuk jaga pasangan kita. Insya Allah berkah fid dunya wal akhirah. Dan terakhir dari saya, Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Kalau karakter ini ada di rumah, insya Allah rumah tangga berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was saimina was saimat, wal hafidina furujahum wal hafidat, wad dzakirina Allah katsiri wad dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadilah laki-laki dan perempuan yang muslim, jadilah suami istri yang mukmin, jadilah suami istri yang taat, jadilah suami istri yang jujur, jadilah suami istri yang sabar, jadilah suami istri yang khusyuk dalam salatnya, jadilah suami istri yang rajin bersedekah, jadilah suami istri yang kuat puasanya, jadilah suami istri yang menahan pandangan dan kemaluannya, jadilah suami istri yang rajin berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan memberikan ampunan dan kebahagiaan buat kita. Amin ya rabbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Karena saya harus menuju lokasi Sembalun. Jauh ya? Saya akan ke Sembalun karena masih ada titik berapa lagi Tuan Guru? Hilang. Kemana Tuan? Kurang lebih 20 titik lagi. Saya sampai di Lombok tanggal 28, 29 terbang ke Sulawesi Selatan 10 kota, sampai tanggal 6 Oktober terbang lagi ke Rio 10 kota, sampai 15 Oktober balik Jakarta 4 hari, terbang lagi keliling Sulawesi, Kendari dan Maluku sampai 9 Desember baru tiba di rumah. Inilah nasib jablay, jarang dibelai. Tapi nggak apa-apa, istri saya sudah paham. Paling di video call cuma meneteskan air mata. Apa katanya? Aku rindu kamu sayang. Sakit rasanya ketika istri mengatakan rindu. Dalam hatiku, rindumu tak sebesar rinduku padamu. Aku lebih rindu sayang, tapi aku tahan karena aku punya prinsip lebih mencintai Allah daripada mencintai dirimu. Nanti ketika kita pulang, kita buat berapa ronde ya. Amin. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Maaf lahir batin atas khilaf dan salah. Tolong doakan saya mudah-mudahan istiqomah. Nanti kita berjumpa kembali. Jangan lupa sering hadir di majelis Ratibul Haddad Darul Falah, pimpinan Ustadz Wildan, pimpinan kembaran saya nih. Insyaallah berkah fid dunya wal akhirah. Ala fujidan, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.